Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kali ini kita akan mereview laporan maintenance planner key performance indicator yang biasa kita sebut ya di set. Ya, jadi langsung saja kita review. Ini contoh dashboard jadinya. Jadi ini bisa kita klik berdasarkan mingguan ya, perform mingguan atau bulanan. Di, jika ini diklik, maka dia akan report secara bulanan ya. Jadi kelihatan di sini, ini total unitnya ada 94, yang ready ada 90, breakdown ada 4, ini PA rata-ratanya 96%, ini MA-nya 95%, achievement-nya achievement PA-nya 123%. Jadi melebihi dari target ya. Bisa dibilang unitnya sehat ya. Jadi jika ingin membuat laporan mingguan tinggal diklik ini ya. Nah, dia kan terfilter otomatis ya secara mingguan. Seperti ini ya cara kerja dashboard-nya. Kita scroll ke bawah. Ya, ini detail unitnya ya. Lumayan banyak ya. Jadi ini pun bisa kita klik. Misalnya hanya bulldozer, yang tampil hanya bulldozer ya. Begitu pula juga detailnya. Dump truck, oke, ini otomatis ya. Token score otomatis. Ya, cukup mudah ya. Tinggal klik-klik tombol. Itu bisa dibilang slicer di Excel ini. Cukup mudah ya guys. Dan cukup interaktif. Kemudian kita lanjut ke sheet Pareto problem. Ya, ini pun cukup mudah ya. Menggunakannya kurang lebih seperti yang tadi. Bisa kita klik bulldozer dan di sini akan muncul top 10 breakdown. Jadi untuk bulldozer yang paling tinggi downtime-nya adalah D08. Ini kelihatan ya, Pareto problemnya electrical yang paling tinggi ya. Bulldozer ini. Yang 168 jam, undercarriage 31 jam. Jadi ini bebas ya, mau diklik-klik ya. Oke, cukup interaktif ya. Attachment ya biasa ekskavator ya. Jadi yang paling sering ini X29 ini paling paling tinggi downtime-nya untuk attachment. Sini detail problemnya. Brake system DT43 ya, 2,5 jam. Nah, jadi seperti itu ya. Tinggal diklik-klik aja nanti dicoba sendiri. Dan untuk database-nya ya. Jadi yang paling penting dalam menyusun laporan itu adalah populasi unit ya. Jadi ini datanya harus benar-benar matang. Ini harus fix. Headernya jangan dirubah-rubah. Posisinya harus seperti ini. Kalau mau nambah, mungkin tambah di kanan ya kolomnya ini. Tambah di kanan sini. Insert aja. Dan misalnya ingin menambah unit, tinggal ditarik ke bawah ya ini ya. Nah, oke, tinggal ditarik ke bawah. Banyak contoh ya. Kemudian
Data entry yang paling penting adalah daily breakdown juga ya. Kalau biasa kita bilang downtime di MCR, atau laporan kerusakan unit, ini sini recordnya di sini. Jadi setiap unit yang rusak direcord di sini ya. Jadi ini menyesuaikan data entry dari sana ya, dari asalnya tidak ada yang dirubah. Hanya saja yang dirubah cuma hanya yang breakdown dimasukkan di sini. Yang ready tidak ya. Yang ada record breakdown. Jadi seperti ini. Ini contoh data entry-nya ya. Jadi untuk Pareto problem itu di breakdown komponen ini ya. Dia terhubung ke sini. Pareto problem ini ya. Pareto problem terhubung di sini. Jadi untuk kolom yang hitam ini adalah input manual ya. Kalau yang oranye ini biasa sudah rumusnya. Otomatis rumus. Oke, otomatis rumus ya. Oke, untuk data entry yang paling penting selanjutnya adalah HM ya. Nah, ini HM biasa di input manual ya per hari. Jadi tidak banyak saya rubah dari data asal. Ini hanya saja saya tambahkan beberapa kolom ya. Oke, ini kolom tambahan. Semua bisa dipelajari, rumusnya bisa dipelajari ya. Cukup mudah rumusnya. Dan yang paling penting adalah database ini ya. Jadi database ini dia mengkombinasikan dari POP atau populasi unit, dari laporan breakdown, dan laporan jam kerja unit ya, atau timesheet unit. Jadi yang ini manual ya, kolom hitam ini, tanggal sama kode. Ini diisi manual per hari. Kalau yang ini otomatis ya, otomatis semua. Yang kolom oranye ini otomatis, yang header oranye sudah rumus semua. Yang ini manual ya, tanggal dan kode unit manual. Jadi ketik entry ulang per hari. Jadi cukup mudah ya. Contoh kita tambahkan yang tanggal 30 ya. Kita baru sampai tanggal 29, copy, kemudian paste. Ini tanggal 30. Oke, jadi cukup mudah ya menambahkan data entry-nya untuk database-nya. Jika mau nambah lagi nih, tinggal ditarik aja nih ya, paling ujung ke bawah. Ya, cukup mudah ya. Jadi kenapa ini jadi rumusnya false? Karena statusnya tidak aktif ya, status harinya. Jadi status hari ini aktif ya jika tanggal yang ada di kolom A lebih kecil dari sekarang, maka dia akan aktif. Jadi rumusnya akan membaca nanti di dashboard sini. Jadi akan terhubung di sini. Nah, ini kalkulatornya nih guys. Yang ini, database ini akan disamarkan menjadi ini. Nah, bisa dibilang ini kalkulatornya. Nah,
Dia akan terhubung ke sini dari database KPI, kemudian menjadi dashboard seperti ini ya. Jadi dia akan terhubung. Jadi semua data ini terhubung ya. Dari sini POP, daily breakdown, HM, database, KPI, dan dashboard ini terhubung di sini. Saling terkoneksi. Oke, cara membacanya juga cukup mudah ya ini. Bisa dilihat sini PA, MA, UA, EU, dan PA plan-nya. Targetnya yang garis ini. Jadi jika di bawah garis ini berarti tidak mencapai target ya. Jadi cukup mudah membacanya ya. Patokannya di parameter garis ini ya. Garis target ini ya. Oke, ini untuk laporan mingguan ya. Saya buatkan ini, kalau ini penambahannya manual ya. Jadi kalau mau penambahan tinggal di insert ya. Copy, insert, misalnya ini contoh, copy, paste. Ya. Tinggal diubah model unitnya ya. Kalau model unitnya berbeda ya harus ditambah di sini. Kalau sama nggak usah. Oke, tinggal main insert-insert aja ya. Nanti ini rumusnya sudah otomatis. Jadi tinggal copy paste ke bawah aja. Tinggal copy paste ke bawah. Oke, mudah ya. 10 rumus. Jadi yang manual hanya ini ya, digger sama model. Atau tipe unit ya, tipe unit sama modenya. Ini yang manual, yang ini otomatis semua ya. Sudah otomatis semua. Di rumusnya bisa dipelajari sendiri. Dan ini secara detail unitnya ya, di sebelah kanannya. Oke, ini manual. Oh, ini otomatis. Yang manual cuma nomor unit dan ini keterangan. Jadi ini diisi manual ya. Saya request. Jadi seperti ini ya. Ini bisa kita setting ya. Misalnya minggu kedua. Nah, dia akan berubah otomatis ya. Ya kan? Dia akan otomatis ya. Jadi untuk mengetahui target tidak tercapai ya dari sini ya. Kalau merah berarti tidak tercapai. Berarti di bawah plan performnya. Bisa kelihatan nih 10%, PA-nya 75%. Jadi achievementnya cuma 13%. Di kan otomatis merah dia. Kemudian kita lanjut ke service ya. Jadi untuk database service yang manual ini aja ya. Nomor unit, interval service, HM daily. Sisanya rumus semua ya nanti dipelajari sendiri. Tidak akan di log, bisa dipelajari sendiri. Rumusnya cukup mudah, VLOOKUP ya. Ini rumus-rumus umum. Oke, ini ada status yang CKHM kemungkinan error ya. Bisa kita filter. Ya, ini ya, ini memang ngawur. Kemungkinan ada salah input. Jadi bisa dicek nanti ya. Jadi salah satu kontrol jika ada salah input HM ya di sini nanti.
Kemudian ini akan terhubung di servis akurasi ya. Servis akurasi itu akan terhubung di sini dia, SMUL service. Jadi ini otomatis semua. Jadi setiap kali unit setelah servis, recordnya di sini. Nah, ini yang hitam ini manual ya, tik manual. Jadi setiap kali ada record servisan, di record di sini. Yang ini otomatis semua, rumus. Oke, jadi seperti ini ya untuk servis. Ini cukup mudah. Jika mau menambahkan kolomnya tinggal di ini aja ya, paling ujung. Nah, ditarik ke bawah. Oke, cukup mudah. Dan untuk membuat schedule servis ya mingguan, kita ke sheet sini ya. Nah, jadi ini akan terhubung ke sini. Ini data source-nya nih. Nih, database service dan service akurasi. Jadi dari dua data ini menjadi ini, jadi schedule mingguan. Jadi ini bisa kita klik ya, misalnya minggu pertama, dia akan muncul schedule service untuk minggu pertama, minggu kedua, minggu ketiga, dia akan otomatis ya. Dia cukup mudah, tinggal ya kemungkinan banyaknya tinggal update HM, update downtime unit, update populasi unit, ya sudah cukup mudah. Jadi yang biasa kerja hitungan jam mungkin bisa hitungan menit ya. Atau bahkan bisa hitungan detik jika sudah pincah ya. Ini status HM yang aktif ya. Atau yang tidak error. Untuk yang HM-nya perlu dicek, tinggal diklik. Nah, ini. Oke, mungkin itu reviewnya. Ya mungkin sedikit penjelasan tentang ini ya, istilah-istilah itu ada di resume. Nanti dibaca sendiri. Mungkin di konten-konten saya sebelumnya sudah saya jelaskan ini. Tapi tidak apa-apa. Saya kasih di sheet resume untuk bahan bacaan ya. Dan jangan lupa setelah ini ya, update data, ini ya, klik refresh all ini ya. Ya, kasih aja 3 kali lah. Siapa tahu loading Excel-nya agak lambat, kasih 3 kali. Oke, kesimpulannya adalah populasi unit, daily breakdown, HM, database, database service, dan service akurasi. Jadi simpulannya cuma itu, cuma data-data itu yang di entry. Sisanya otomatis ya, tinggal refresh all. Ya, mungkin sedikit review dari saya. Disilahkan dicoba, dikembangkan sendiri. Semoga bisa lebih keren, lebih mantap, lebih akurat, dan lebih kreatif ya. Mungkin dari saya cukup. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga sukses ya.